Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang rancangan data administratif 1. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Desi Amelia beserta ketiga rekan saya, Nurlaila Bunga, Azhara Puspita, dan Fajar Bayu. Adapun subbab diskusi dari pembahasan hari ini yaitu data pustakawan dan staf, data anggota perpustakaan, seleksi koleksi, eksemplar atau item koleksi dengan tambahan workshop. Oke, saya akan membahas tentang subbab pertama yaitu data pustakawan dan staf. Adapun fungsional data pustakawan dan staf terdiri dari 4 poin. Yang pertama, pangkalan data harus membedakan antara data pustakawan dan staf perpustakaan karena terkait dengan kualifikasi dan job description yang berbeda. Kemudian poin yang kedua, pangkalan data harus menyimpan data-data seperti ID staff, NIK, nomor jaminan sosial, nama lengkap, jenis kelamin, status pernikahan, tingkat pendidikan, pangkat, dan lain-lain. Kemudian poin yang ketiga, adanya mekanisme autentifikasi pada pustakawan dan staf ketika akan masuk ke dalam area tertentu pada sistem perpustakaan terintegrasi. Kemudian yang terakhir, proses temu kembali data melalui nama pustakawan atau staf perpustakaan, ID, email, tingkat pendidikan, atau bisa juga melalui jenis staf atau pangkat. Kemudian sesuai dengan judul pembahasan kita hari ini yaitu rancangan data administratif, tentunya kita akan membuat rancangan data. Ini adalah tabel rancangan data logis. Tabel dan rancangan data logis ini terdiri dari 4 kolom. Yang pertama kolom entitas, yang kedua kolom atribut, yang ketiga kolom tipe data, dan yang terakhir kolom keterangan. Kolom entitas kita isi dengan staf perpustakaan. Kenapa pustakawan tidak kita masukkan? Karena kita melakukan generalisasi bahwa pustakawan itu juga termasuk staf perpustakaan. Kemudian kolom kedua ada atribut, yang mana kita isi dengan ID staff, nomor induk kependudukan, nama lengkap, jenis kelamin, pangkat, tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian, kolom ketiga itu tipe data. Rata-rata dari atribut yang telah kita masukkan tadi memiliki tipe data teks, kecuali untuk tanggal lahir dan tanggal awal masuk, yaitu memiliki tipe data date atau tanggal. Kemudian kolom terakhir ada kolom keterangan. Kolom keterangan ini untuk menjelaskan atribut yang tadi kita masukkan. Contohnya seperti gelar depan. Keterangannya gelar akademik sebelum nama. Kemudian setelah kita membuat tabel rancangan logis, kita akan membuat tabel rancangan fisik. Seperti ini. Tabel rancangan fisik ini memiliki 5 kolom. Yang pertama entitas, yang kedua ruas, ketiga tipe data, keempat panjang ruas, dan kolom terakhir boleh kosong atau 0. Entitasnya kita isi dengan staf perpustakaan. Kemudian ruas kita isi sama seperti atribut tadi, yaitu ID staff, nomor induk kependudukan, nomor jaminan sosial, nama lengkap, gelar depan, tempat tanggal lahir, dan lain sebagainya. Kemudian kolom ketiga ada tipe data. Nah, tipe data ini akan kita gunakan nanti pada saat kita menerapkan tabel rancangan fisik ini pada RDBMS. Adapun tipe data dari ruas yang kita masukkan rata-rata menggunakan varchar. Varchar adalah tipe data yang digunakan apabila data yang kita masukkan itu berbentuk alfabetik. Kemudian tipe data di sini selain varchar ada date untuk tanggal lahir dan tanggal awal masuk. Kemudian ada tipe data enum. Tipe data enum ini adalah tipe data yang sebelumnya sudah dirancang dan sudah dibuat pilihan. Jadi nanti saat mengisi, yang mengisi tinggal memilih pilihan yang ada. Contohnya ini seperti status pernikahan, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jenis staf. Misal seperti jenis kelamin ada pilihan laki-laki dan perempuan. Kemudian kolom keempat ini adalah panjang ruas. Nah, panjang ruas ini diisi sebagaimana kita menginginkan
panjang ruas dari tipe data tadi. Contohnya, misal untuk nama lengkap panjang ruasnya 50. Jadi batas maksimal dari nama yang bisa diisi adalah 50 karakter. Nah, kalau untuk panjang ruas dengan tipe date atau tanggal tidak ada, dan untuk panjang ruas untuk tipe data enum ya seperti tadi, pilihan yang telah kita tetapkan sebelumnya seperti sudah menikah atau belum menikah. Kemudian yang terakhir ada kolom boleh kosong atau nol. Rata-rata dari ruas yang kita masukkan ini ialah not null. Arti not null itu adalah harus diisi, tidak boleh kosong. Adapun dua ruas atau dua atribut yang kita isi dengan nol, artinya jika tidak diisi tidak bermasalah, yaitu gelar depan dan gelar belakang. Jadi teman-teman, tabel rancangan fisik ini nantinya akan kita gunakan untuk kita membuat tabel pada RDBMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zara Puspita Andrian Yusuf dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai pangkalan data anggota perpustakaan. Ada kebutuhan fungsional pangkalan data anggota perpustakaan. Yang pertama, pustakawan dapat mengidentifikasi pemustaka dengan mudah melalui data. Jadi, dengan adanya data-data yang diberikan oleh pemustaka kepada pustakawan, maka pustakawan dapat mengidentifikasi data-data tersebut. Lalu yang kedua, pustakawan dapat mengidentifikasi pemustaka dengan mudah melalui data. Perpustakaan dapat mengirimkan notifikasi terkait jatuh tempo atau keterlambatan anggota dengan cepat. Jadi misalnya ada pemustaka yang meminjam buku dan sudah jatuh tempo. Nah, dengan adanya identifikasi ini, maka data ini akan mengirimkan notifikasi kepada pustakawan. Lalu yang ketiga, terdapat kategorisasi atau klasifikasi anggota yang akan memiliki perlakuan berbeda dalam sirkulasi koleksi. Yang keempat, data-data dasar untuk kebutuhan administratif perpustakaan terkait dengan yang pertama ada ID anggota, nomor induk kependudukan, gelar belakang, gelar depan, tempat tanggal lahir, alamat rumah, nomor telepon, alamat email, status pernikahan, jenis kelamin, tanggal daftar awal, tingkat pendidikan, dan nama lembaga. Lalu yang kelima, harus ada mekanisme autentifikasi kepada anggota ketika mereka akan masuk ke dalam halaman akun anggota di website perpustakaan. Yang keenam, perpustakaan harus dapat menemukan kembali data anggota berdasarkan ID anggota, nama, email, dan kategori anggota. Selanjutnya di sini ada tabel rancangan logis data anggota perpustakaan. Di sini ada tabel identitas, anggota, tipe data, keterangan, dan KB atau kebutuhan fungsional yang sebelumnya saya jelaskan. Entitasnya anggotanya itu ada ID anggota, PK di sini adalah primary key, tipe data yang digunakan teks, lalu kebutuhan fungsionalnya 1, nomor induk kependudukan tipe datanya teks, nama lengkap teks, gelar depan teks, gelar belakang teks, begitu seterusnya, tempat tanggal lahir tanggal. Lalu di sini untuk jenis kelamin dan status pernikahan hanya tersedia beberapa pilihan. Untuk jenis kelamin hanya terdapat 2, perempuan dan laki-laki. Lalu untuk status pernikahan di sini terdapat 2 pilihan, menikah dan tidak menikah. Lalu tingkat pendidikan juga ada tidak ada, SD, SMA, SMK, S1, S2, S3 dan juga D3. Lalu di sini ada tabel rancangan fisik data anggota perpustakaan. Tabelnya anggota, ruas datanya ID anggota, di sini primary key, tipe ruasnya varchar, panjang kosong, maksudnya di sini lengthnya 20, terus not null. Di sini nomor induk kependudukan, nama lengkap, gelar depan, gelar belakang, tempat lahir, tanggal lahir, alamat rumah, semua yang ada di sini disambung tidak terpisah. Lalu di sini ada jenis kelamin enum. Enum di sini maksudnya adalah pilihan, yaitu perempuan dan laki-laki, hanya bisa memilih perempuan atau laki-laki. Lalu enum juga untuk status pernikahan, menikah tidak menikah,
Enum untuk tingkat pendidikan SMA SMK D3, S1, S2, dan S3. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya, akan dilanjutkan kembali oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan melangsungkan dari rancangan data administratif 1, yaitu dilihat dari sini ada fungsional dari proses seleksi koleksi. Sudah ketahui bahwa proses seleksi koleksi merupakan pemilihan koleksi yang mana sesuai dengan dan bermanfaat untuk masa depan perpustakaan atau pengguna tersebut. Dan alat-alatnya yaitu seperti katalog penerbit dan juga dari formulir, boring, terus review majalah dan jurnal. Lalu sebelum masuk ke dalam proses pembuatan raw rank pangkalan data, terlebih dahulu kebutuhan fungsional nih. Fungsional dari proses seleksi koleksi itu apa aja sih? Nah, yang pertama itu ada pemustaka data memasukkan data karya dengan atribut-atribut utama nih, seperti judul buku, pengarang, penerbit, ISBN-nya berapa, subjek, bahasa, dan tahun calon koleksi perpustakaan. Yang kedua yaitu ada perpustakaan dapat melihat karya calon koleksi yang akhirnya dipilih untuk diadakan pada proses pengadaan. Setelah kita memasukkan data, kita dapat melihat secara langsung calon koleksinya, yang mana diakhiri dapat dipilih diadakan pada proses pengadaan. Nah, yang ketiga yaitu ada perpustakaan dapat melihat laporan data. Setelah kita melihat karya calon koleksi yang akhirnya sudah dipilih, kita dapat juga melihat laporan data yang mana sudah berdasarkan alat seleksi yang digunakan tadi. Yang keempat, teman-teman, ada di sini pemustaka dapat memasukkan saran data judul dengan pengarang, penerbit, ISBN, dan tahun terbit yang mana mereka inginkan melalui website ataupun laman perpustakaan. Jadi setelah pemustaka melihat karya calon koleksi, terus melihat laporan, dapat juga pemustaka memasukkan saran dari bahan koleksi perpustakaan tersebut. Selanjutnya yaitu, nah, sebelum masuk pada saat ini, karena teman-teman pada dasarnya pangkalan data akan menyimpan data apa? Data karya calon koleksi perpustakaan tentunya, dan hasil seleksi. Struktur pangkalan data untuk seleksi koleksi merupakan versi yang lebih singkat dari metadata bibliografi dengan penambahan beberapa file yang disarankan atau yang disesuaikan dengan kebutuhan fungsional. Entitas untuk pangkalan data seleksi ini kita berikan nama sebagai desiderata atau desiderata. Ya, mana desiderata ini dalam konteks perpustakaan merupakan sebuah daftar yang berisi judul-judul koleksi yang ingin diadakan oleh perpustakaan atau perpustakaan tersebut. Ya, baik, di sini ada rancangan fisik untuk desiderata nih. Yang pertama ada subjek, yaitu konsep. Konsepnya tuh seperti apa sih? Yang pertama itu karya yang diwakili oleh atribut deskripsi subjek memiliki cardinality many to many atau lebih subjek, dan sebuah subjek dapat ada disebut atau lebih karya. Nah, yang kedua yaitu ada pengarang, pencipta nih teman-teman, karya yang diwakili oleh atribut. Description kolektor yang tadi subjek, sekarang kolektor, memiliki cardinality many to many dengan karya. Nah, yang ketiga yaitu ada atribut anggota nih teman-teman, yang mana sebaiknya direlasikan dengan tabel anggota yang sudah kita rancang sebelumnya dengan menggunakan Frege K. Baik, terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang eksemplar atau item koleksi perpustakaan. Setelah merancang, maaf ya teman-teman, di sini ada sedikit typo. Di situ setelah merancang struktur pangkalan data untuk proses seleksi koleksi melalui Desiderata, proses selanjutnya adalah merancang struktur pangkalan data untuk item atau kopi koleksi yang diadakan oleh perpustakaan melalui proses pembelian atau dari hasil hibah. Data item atau kopi atau eksemplar merupakan representasi setiap fisik koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan. Nah, yang kebutuhan fungsionalnya yang pertama, setiap item harus memiliki kode unik membedakan satu item dengan yang lain. Walaupun dengan item pada karya yang sama, kode unik ini dipergunakan dalam proses sirkulasi. Yang kedua, data item harus terhubung dengan data karya yang sudah ada sebelumnya. Selanjutnya, yang ketiga, data item harus menyimpan informasi-informasi terkait dengan proses pengadaan, seperti nomor invoice, tanggal pemesanan, tanggal diterima, harga, mata uang harga, sumber item melalui proses pembelian atau hibah, dan nama vendor atau penjual atau nama pembeli. Nah, yang terakhir yang keempat, data item harus menyimpan status keterpakaian item tersebut dalam keadaan dapat digunakan, rusak atau hilang. Nah, selanjutnya akan ada workshop dari teman saya Desi, silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Amelia akan menjelaskan workshop terkait materi yang telah disampaikan sebelumnya. Seperti yang teman-teman dapat lihat, saya menggunakan database material untuk workshop kali ini dengan dua tabel di dalamnya, yaitu tabel daftar harga dan tabel daftar hutang. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang manajemen user. Manajemen user adalah fitur yang memberikan administrator untuk memberikan, mengatur, atau mengelompokkan, serta mencabut kewenangan akun selain akun miliknya. Perintah dalam manajemen user, salah satunya itu membuat user baru. Selain membuat user baru, juga terdapat perintah menghapus user. Kemudian root. Dalam root dalam istilah keamanan komputer sering disebut super user. Super user merupakan tingkatan user tertinggi di mana user ini dapat melihat, mengubah, bahkan menghapus seluruh database dan menjalankan perintah apapun yang terdapat dalam MySQL. User root ini otomatis dibuat pada saat instalasi MySQL server pertama kali. Nah, ini seperti yang dapat dilihat, user root ini yaitu dengan perintah min u spasi root. Oke, sekarang kita akan mencoba membuat user baru dengan perintah create user, add nama usernya yaitu material, add host, identified by material, kemudian titik koma lalu enter. Di sini kita telah berhasil membuat user baru dengan nama user material dan password material. Kemudian saya akan membuat dua user lagi dengan perintah yang sama, yaitu create user. Nah, ini saya sudah berhasil membuat dua user baru dengan nama user Budi dan user Ani. Kemudian sekarang kita akan memberikan hak akses kepada salah satu user dengan perintah grant select on. Perintah ini digunakan untuk memberikan hak akses global. Grant select on bintang titik bintang to kepada user siapa, yaitu material add host titik koma enter. Nah, di sini saya sudah berhasil memberikan hak akses global kepada user material. Hak akses global ini maksudnya dia dapat mengakses seluruh database atau memberi perintah atas seluruh di dalam perangkat. Kemudian menggunakan perintah yang sama, yaitu grant select on
Namun kali ini saya akan memberikan perintah hak akses untuk lingkup database. Kemudian nama databasenya yaitu database underscore material. Kemudian titik bintang to kepada siapa kita akan memberikan hak akses, yaitu saya memilih Budi @host titik koma enter. Nah, di sini kita telah berhasil memberikan hak akses database kepada user Budi. Jadi user Budi hanya bisa mengakses dalam lingkup database material. Kemudian kita akan memberikan hak akses tabel dengan menggunakan perintah yang sama, grant select on database underscore material titik. Ini kita isi dengan nama tabel yang akan dapat diakses, yaitu tabel daftar underscore harga. Kemudian to kepada siapa kita akan memberikan hak akses ini. Saya akan memberikan ini kepada user Ani. Jadi to Ani @host titik koma kemudian enter. Nah, di sini sudah berhasil memberikan hak akses tabel kepada user Ani. Jadi user Ani hanya dapat mengakses tabel daftar harga yang terdapat di database material. Nah, kemudian saya membuat satu user baru dengan nama user Mamat. Kemudian saya akan memberikan hak akses lagi dengan perintah grant select buka kurung nama underscore barang, kemudian tutup kurung on database underscore material titik daftar underscore harga to kepada user siapa. Saya ingin akan memberikan akses kepada user Mamat. Jadi to Mamat @host titik koma enter. Oh, ternyata di sini error. Saya mohon maaf. Saya kurang memasukkan T di dalam nama usernya. Kita copy saja yang tadi kita telah ketik perintahnya dan kita tambahkan T pada to @mamathost, dan jangan lupa tambahkan titik koma kemudian enter. Nah, kita telah berhasil memberikan hak akses kolom kepada user Mamat. Kolom di sini ialah kolom nama barang pada tabel daftar harga dan pada database material. Kemudian saya akan menghapus user dengan perintah drop user. User mana yang akan kita hapus? Di sini saya akan menghapus user Budi @host kemudian titik koma lalu enter. Nah, di sini user Budi telah berhasil kita hapus. Sekian teman-teman, wassalamualaikum.